Kasus penistaan agama di Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang telah masuk tahap penyidikan. Halo orang-orang penting. Pada kesempatan kali ini, kali ini formal sekali Anda ini ya. Kita mau melanjutkan pembicaraan soal Al Zaitun lagi nih. Wah, Zaitun. Setelah kemarin diprediksi oleh Abang Penyidikan akan naik ke penyidikan, akhirnya benar. Status perkaranya sudah naik ke penyidikan, Bang. Ini gua kasih prediksi lagi. Gimana, Bang? Prediksinya Panji Gumilang akan ditetapkan jadi tersangka. Wih, udah Ya. Itu udah gayanya. Maksudnya udah ini pola yang sudah terjadi berkali-kali, berulang-ulang di Indonesia ya. Ketika ada tekanan publik dengan eskalasi yang begitu besar, dorongan publik yang sebegitu besar, maka penyidik itu akan berupaya untuk mencari gitu ya, untuk mencari bukti yang memperkuat unsur pidana yang mereka dugakan. Oke. Itu udah apa namanya? Itu udah pola yang nggak akan mungkin terubah lagi dari dari yang terjadi belakangan di Indonesia begitu. Sayang banget ya. Ya, ini masih ada kesempatan untuk Polri mencoba untuk mengubah pola itu dengan cara yang pertama. Mungkin seperti yang saran gua kemarin ya, Polri bisa panggil Panji Gumilang kembali gitu ya, dilakukan gelar perkara terbuka gitu, yang melibatkan banyak orang di dalam gelar perkara terbuka tersebut. Misalnya mengundang MUI juga gitu ya. Niat daripada mengundang MUI adalah untuk dilakukannya percakapan tentang pemahaman dalam konteks agama Islam, lalu mereka di sana menyatukan persepsi. Selain itu juga mengundang pelapor gitu ya, kan pasti ada pelapornya dong sehingga itu bisa terjadi. Mengundang pelapor, bisa juga mengundang sejumlah pihak yang memang banyak menduga tentang adanya kegagalpahaman terjadi di Al Zaitun gitu. Bukan gagal paham lagi sih, Bang. Mereka menyangkakannya kan ada kesesatan. Ada kesesatan, tapi ujung-ujungnya kan tidak itu, lebih ke penistaan agama gitu. Kembali lagi tapi kan Pak Listio sudah menetapkan, bukan menetapkan sih. Pak Kapolri sudah selesai acara, terus sudah mengumumkan kalau dari penyelidikan mungkin ya, diduga memang ada penistaan agama di sana. Ya, ini kan masih dalam rangka meresap apa yang diduga oleh masyarakat. Ya kalau orang semua katakan bahwa sesat, ya pasti kita wajib menduga. Kan begitu. Sekarang ginilah, di satu perumahan ini misalnya, di satu wilayah kita, satu kampung lah, gitu ya, satu kampung. Ada orang yang diduga melakukan maling ayam misalnya, maling ayam. Semua orang menduga kuat ke salah satu orang, gitu. Ya kita sebagai orang yang misalnya ingin mengadili mereka, siapapun itu penegak hukum pasti akan mengikuti pola pikirnya si para masyarakat dulu yang memiliki pikiran itu kan begitu, sehingga nggak jadi persoalan itu. Artinya kalau memang menduga ya silakan menduga, tetapi butuh adanya transparansi di sini begitu. Sehingga gua berharap bahwa Polri kali ini bisa lebih transparan. Kalau memang Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka, maka harus adanya poin per poin mana yang dinyatakan sebagai penistaan agama gitu ya, diucapkan agar ya tadi kembali lagi kita ini supaya nggak tersesat kan. Betul. Ya kan, karena selama ini kita mendengar lalu kita berpikir dengan akal kita sudah mendengar semua keterangan yang disampaikan oleh sejumlah orang di TV soal Panji Gumilang, kita juga sudah mendengar, lalu kita mengelola, kok kayak itu doang kok seheboh itu kan begitu. Betul. Nah, jangan sampai kitanya yang sesat kan begitu kan. Kitanya yang salah gitu. Jangan sampai kitanya yang salah, sehingga perlu adanya penyegaran bagi kita orang-orang yang nggak tahu, masyarakat pada umumnya, untuk lebih mengetahui detailnya. Oh, ini loh yang menyebabkan Panji Gumilang tersangka. Besok-besok kalau kalian gagal paham soal masalah ini, maka kalian juga bisa loh dinistakan. Nah, itu kan poinnya. Sehingga harus ada penjelasan lebih lanjut begitu. Nah, gua
ada keyakinan mungkin poin yang dinyatakan penistaan bisa jadi poin yang gue maksud itu adalah sempat ada kalimat bahwa Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukanlah perkataan daripada Allah begitu, tetapi itu adalah perkataannya Nabi Muhammad. Betul. Nah, mungkin bisa jadi kalau gambaran gua itu yang disebut dengan penistaan. Oke. Tetapi kalau kita kaji lebih jauh, dan kita analisa dari makna percakapan itu gitu ya, dari makna statement itu yang keluar daripada Panji Gumilang, gua kira itu masih bisa dan sangat mudah untuk kita bantah itu adalah unsur pidana begitu. Karena satu sisi kalau dia katakan bahwa Al-Quran bukanlah berasal dari Allah, itu salah. Nah begitu. Setuju. Kalau dia katakan bahwa Al-Quran bukan perkataan Allah, menurut gua sepakat untuk itu gitu. Gua orang yang berakal, gua sepakat untuk itu. Kenapa? Karena jangan sampai Allah itu kita samakan dengan manusia. Karena Allah itu sifatnya adalah zat, kan begitu. Sifat zatnya Allah, zat yang mulia, zat yang begitu hebat, begitu luar biasa. Jangan kita lekatkan sifat-sifat manusia, jangan kita lekatkan sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Sehingga menurut gua, kalau kita sampaikan bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah, maka menurut gua Allah itu kita degradasi. Kita samakan dengan kita manusia. Karena seseorang yang bisa berkata, yang berkata-kata itu cuma manusia, orang yang punya mulut, kan begitu. Orang yang punya mulut untuk berkata-kata, untuk berucap, kan begitu. Sementara Allah menurunkan wahyu di dalam Al-Quran, di dalam ajaran agama Islam terutama, tidak mengatakan, tidak pernah Allah berkata, kan nggak begitu. Tapi dia selalu sampaikan bahwa Allah menurunkan wahyu, kan begitu. Allah berfirman kan begitu. Nah, sehingga manusia tidak bisa berfirman, kan begitu. Betul. Nah, yang bisa berfirman hanya Allah, kan begitu. Nah, disampaikan hal tersebut sampailah ke Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikannya dengan perkataan. Nah, itu menurut saya lebih logik, menurut gue lebih logik begitu. Sehingga kalau dikatakan itu adalah tindak pidananya, maka ya ini jawabannya kalau menurut gua gitu ya. Apakah itu maksudnya Panji Gumilang? Gue juga nggak tahu. Gue juga bukan Panji Gumilang, sehingga gua nggak bisa menyatakan itu. Tapi kalau gua memaknai kalimat itu ya seperti ini. Gitu. Siap. Nah, tapi dari begitu banyak tuntutan, yang salah satunya adalah untuk membubarkan pondok pesantren Al Zaitun itu sendiri. Dari pemerintah sudah menyatakan tidak akan menutup, gitu, karena menyangkut harkat hidup siswa yang ada di sana yang begitu banyak, betul. Gitu kan. Betul. Dan yang terlihat di situ akan memang yang ditindak adalah Panji Gumilang ya, gitu. Ya, oknumnya lah, kan bahasanya seperti itu. Ya memang tidak ada yang salah. Dari awal kan gue udah bilang bahwa dalam melaksanakan satu pendidikan, ya orang kalau punya prinsip yang mulia dalam melaksanakan proses belajar mengajar gitu ya, menurut gue itu adalah satu langkah yang baik. Apa yang diajari ya itu kita harus harus perbaiki untuk menjadi yang lebih baik. Tapi kan sekarang kita nggak tahu juga gitu apa yang diajarkan oleh Al Zaitun sehingga dapat dikatakan penistaan dan sebagainya begitu. Sehingga kalau menurut gua ada indikasi ya, itu menurut gua tuh ada indikasi memang ada beberapa pihak, ada sejumlah pihak yang merasa bahwa Al Zaitun ini harus dikelola oleh sejumlah orang yang mereka inginkan. Nah, itu kan poinnya kan sebenarnya kan. Jadi ada pihak-pihak yang memang mungkin menginginkan itu gitu, sehingga membuat isu tersebut menjadi begitu besar begitu. Ingat ya, kuncinya begini. Gua nggak tahu kenapa ada rasa keinginan gua yang sangat besar datang sebenarnya ke Al Zaitun. Gue pengen lihat gitu. Gue pengen membuktikan omongan-omongan orang juga. Gitu. Supaya jelas. Karena hari ini kan Polri melakukan penyidikan, melakukan penyelidikan dan melakukan penyidikan. Jangan sampai Polri salah langkah. Kalau Polri menetapkan tersangka duluan, menurut gua ada hal yang kembali lagi itu tadi viral tadi itu terlalu terkesan seperti itu, memaksakan. Saran gua, Polri datang ke Al Zaitun, selidiki lebih dalam di Al Zaitun. Gitu. Menurut gua itu untuk mendapatkan satu keyakinan, karena penetapan tersangka itu kan bukanlah keputusan yang ringan gitu. Sehingga harus ditetapkan dengan dasar-dasar, dengan alat bukti yang cukup kuat begitu. Dengan 2 orang saksi dan
minimal 2 saksi dan 2 alat bukti yang cukup begitu. Oke. Sehingga menurut gua Polri kalau memang ingin melakukan penyidikan, maka dia harus datang ke Al Zaitun, dia harus lihat. Begitu. Dan kita harus lihat transparan gitu apa yang sebenarnya dipidanakan. Kalau penistaan ya sudah cukup di penistaan. Tapi kan ini sekarang orang memframing bahwa Panji Gumilang ini kesalahannya itu double-double. Kesalahan itu banyak itu. Ya katakan kesalahan pribadinya dia katanya ya kan berzina dan sebagainya. Itu satu. Ini secara pidana umumnya dia punya. Lalu ada bicara tentang penistaan agama, ya kan, penistaan agama, itulah ajaran sesat dan sebagainya. Selain itu ada lagi di framing aliran dana dari NII. Padahal sebenarnya kalau 3 hal ini kita perbandingkan, adalah perbandingan yang cukup jaraknya sangat timbal balik dengan masing-masing pernyataan gitu. Antara perbandingan yang pertama, kedua, dan ketiga begitu ya. Ini punya punya persepsi dan cara pandang yang berbeda, sehingga menurut gua yang mana yang betul gitu loh. Sangkaan mana yang betul, dugaan mana yang betul gitu. Kalau kita bicara Panji Gumilang bermasalah di pribadi, so Polri menurut gua tidak boleh meletakkan penistaan agama karena itu urusan pribadinya dia. Tidak boleh urusan pengajaran. Apa yang diajarkan itu tidak ada kaitannya. Sehingga tidak bisa disamakan kecuali dia sudah lakukan perzinahan lalu dia menistakan, maka 2 pasal ini harus dikenakan, harus ditempel dan dengan LP yang terpisah karena korbannya juga pasti terpisah. Kan begitu, itu udah jelas tuh. Korbannya siapa? Korbannya ya yang orang yang dia zina. Ini harus ada nih LP-nya nih. Kan begitu, baru bisa dikatakan perzinahan. Nah, sekarang orang bicara penistaan. Kalau dikaitkan dengan perzinahan ya ini kocak kan. Kan nggak bisa dong, ya kan? Karena ini urusan pribadi nih, ini ranah privasinya dia nih, private-nya dia. Sehingga kalau Polri mau nyidiki urusan perzinahan, maka korbannya harus ada kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia dikatakan penistaan, kan kembali lagi dengan alasan-alasan yang tadi itu mungkin bisa dijawab kan. Nah, maka Polri harus terbuka tuh poin-poinnya apa aja. Lalu kita bicara dengan NII. Kan gitu, ada kaitannya dengan NII, dia punya sekian banyak ratus rekening dan sebagainya, aliran dana katanya dari NII. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dia menerima dana dari NII lalu dia tidak melaksanakan program-programnya NII, apa dikatakan sesat? Kan gitu, ajarannya NII dia tidak lakukan misalnya, apa dikatakan sesat? Dia cuma terima uang misalnya dari sana, kalau misalnya itu pun benar ada, kan begitu. Karena kan prosesnya, kenapa orang benci dengan NII? Karena posisinya adalah NII tidak mengakui adanya negara Indonesia dan sejumlah ajarannya sesat, kan begitu. Tapi kita perbandingkan dengan tindak tanduk apa yang dilakukan dari yang diajarkan di Al Zaitun, itu berbeda dengan cara kerjanya NII, kan begitu. Itu dari situ aja salah. Yang kedua, NII tidak mengakui adanya negara Indonesia. Tapi kita lihat Panji Gumilang di sejumlah statementnya dia di dalam di dalam klarifikasinya lah. Selain klarifikasi di banyak video yang tersebar, dia sangat Pancasilais sekali, ya kan? Meskipun itu dikatakan katanya menista agama begitu, tapi jelas dia sangat Pancasilais sekali. Dia sangat Bung Karno sekali kan begitu kan, sangat Soekarnoisme sekali begitu. Bahkan dia sebut mazhab Soekarno kan begitu. Nah, kan istilahnya ada hal yang bertolak belakang nih antara statement NII penistaan agama dan tadi tidak pidana secara private-nya dia kan, secara pribadinya dia kan. Nah, yang mana nih? Itu dulu. Apakah kita bisa satukan tiga-tiganya? Menurut gua nggak bisa. Walaupun yang penistaan agama anggaplah bukan Al Zaitun yang ajarannya tidak benar, tapi Panji Gumilang sendiri yang sesat gitu. Apakah bisa dijadiin satu dengan yang masalah pribadi tadi? Kalau kita bicara bahwa Panji Gumilangnya sesat, kita katakannya. Kembali lagi, siapa korbannya? Itu dulu. Siapa korbannya? Kalau korbannya berbeda, tempat kejadian perkaranya berbeda dengan pasal yang berbeda, maka LP-nya harus berbeda. Laporan polisinya harus beda. Maka terus ada 2 perkara, nggak bisa 1 perkara. Kecuali adanya penggabungan perkara nanti di ujung, tapi tetap penyidikan harus dilakukan 2 kali, harus dilakukan 2 proses penyelidikan yang secara paralel itu dilaksanakan. Tetap harus 2, nggak bisa dari konteks pidananya ini sudah berbeda, ya kan? Otomatis kalau kita bicara dia menistakan agama, korbannya siapa? Itu dulu. Korbannya kan pasti ada sejumlah kelompok tuh, ya. Kelompok ini. Nah, kelompok-kelompok inilah sebagai pelapor. Nah, secara pribadi korban daripada
pelecehan tadi, maka itu akan terpisah. Harus ada yang melaporkan. Dia harus buat laporan sendiri bahwa saya dilecehkan, saya dilakukan begini, inilah ceritanya, nih modusnya, itu harus diceritakan. Gitu. Makanya kita kembali lagi, ini kan masih napsi-napsi kalau menurut gua, sehingga jangan sampai Polri itu gegabah dalam mengambil sikap dalam menentukan bahwa Panji bilang ini salah apa tidak gitu. Dan untuk penetapan tersangka ini ya gue berharap Polri bisa lebih apik lah mainnya. Oke. Dan pemerintah sendiri pun sudah menyatakan melalui Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin siap untuk mengambil alih pembinaan dari Al Zaitun itu sendiri. Oh harus. Sebenarnya bukan sekarang harusnya pembinaan itu datang dari pemerintah, harus sejak dulu lah. Begitu. Dan menurut gua inilah ya gua sepakati dulu ini ya. Makanya gua kalau ngelihat Bahar bin Smith ya PA 212 si novel Mbak Mukmin itu bicara mengenai ini, itulah yang menurut gua kadang-kadang ada tidak konsistensi dari orang-orang tersebut. Kenapa? Begini, dulu pemerintah pernah mewacanakan akan membuat yang namanya Islam Nusantara kan gitu. Itu semua orang menolak gitu. Yang mana isi daripada Islam Nusantara itu ditujukan kepada kiai, ustadz, pemuka agama, ulama lah ya. Ulama-ulama itu harus bersertifikasi. Yang mana sertifikasi tersebut terdata di pemerintah begitu. Sehingga pemerintah bisa mengontrol apa sih yang diajarkan oleh para ustadz atau kiai tersebut, para ulama tersebut. Nah, sekarang para ulama-ulama itu ya hari ini pada menolak. Panji bilang, coba bayangkan kalau dulu itu dilakukan yang namanya sertifikasi. Betul. Kalau dilakukan sertifikasi, maka pemerintah akan jauh lebih concern untuk mengawasi orang-orang tersebut, begitu. Jadi menurut gua wacana Islam Nusantara itu kayaknya perlu untuk dihidupkan kembali. Betul. Supaya membuka pola pikir begitu banyak orang, jangan sampai orang yang punya ilmu setengah-setengah gitu betul, setuju. Datang pakai sorban, ya kan, langsung bilang gua ustadz, gua kiai. Gitu. Tapi dia pinter ngomong, cuman modal teriak-teriak yang uratnya sampai kelihatan di sini. Betul nggak? Lalu dia akui kalau dia adalah ustadz, dia akui dia adalah kiai, pemuka agama. Kan rasanya ada yang salah dalam berpikirnya orang-orang ini kan begitu. Sehingga menurut gua pemerintah udah jangan pedulikan omongan daripada kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang dikatakan teriak-teriak dan turun ke jalan yang rame-rame yang menolak Islam Nusantara kemarin itu. Menurut gua pemerintah nggak usah pedulikan mereka. Bikin tetap harus tegas pemerintah. Bikin aja Islam Nusantara, tegakkan itu. Mau sampai kapan? Hari ini Panji Gumilang katakan sesat. Oke, terus pemerintah tidak ada aksi, tidak ada tindakan lebih lanjut, pencegahan lebih lanjut dengan cara membuat Islam Nusantara. Besok kalau ada yang terjadi lagi, ya begini lagi, tetap akan ada terus. Dramanya nggak selesai gitu. Jadi menurut gua Islam Nusantara, wacana untuk Islam Nusantara harus dihidupkan kembali. Gitu. Apa nih tindak selanjutnya pencegahannya gitu ya? Jangan sampai cuma satu kasus selesai, nggak ada tindakan pencegahan, keulang lagi, pasti itu akan terjadi. Dan kalau aku pikir misalnya sebagai orang tua pun akan lebih mudah gitu untuk memastikan suatu pondok pesantren ini pendidiknya jelas, sertifikatnya ada. Betul. Guru-gurunya ketahuan siapa, ya kan, misalnya dosen-dosennya atau misalnya katakan wali-wali santrinya, kita bisa tahu oh ini terdaftar nih, ini bersertifikasi ini. Betul. Kayak itu kan jelas. Nah sekarang kalau tidak bersertifikasi gitu ya, cuman hanya modal ilmu seayat dua ayat pakai sorban teriak-teriak modal urat di sini, lalu dia katakan gua ulama, gua pemuka agama, lalu teriak takbir terus saja di atas panggung, itu orang merasa dia udah ustadz, begitu. Padahal pengetahuannya belum tentu, kan begitu. Padahal dia belum tentu bisa membawa kondisi yang damai kepada orang-orang yang benar-benar ingin belajar agama, kan begitu. Betul. Jadi jangan jadikan kepada orang-orang tersebut juga ya, jangan jadikan agama sebagai sebagai wadah, ya, sebagai wadah untuk mengumpulkan massa. Nah, itu hati-hati gitu. Betul, setuju. Wih, ternyata gua pintar. Iyalah. Kalau enggak udah laporkan gua. Kalau enggak gajian gua. Tapi dilihat dari sini langkah-langkah yang diambil oleh Polri memang harus
berhati-hati dalam menetapkan tersangkanya tadi. Jangan salah langkah. Jangan salah langkah. Karena kasihan loh, orang nggak salah di ini. Dan yang pasti masyarakat harus dapat edukasi nih. Harus ada edukasinya. Bagian mana yang sesat itu? Betul. Jangan sampai sekarang soalnya terlihat juga opini masyarakat ada sebagian yang mendukung, istilahnya menganggap banyak yang mendukung Panji Gumilang. Ya. Dan jangan sampai mereka salah gitu ya. Yang membedakan kan begini. Orang-orang yang menyatakan Panji Gumilang ini menistakan agama, mereka itu duluan mendapatkan media expose gitu. Mereka duluan mendapatkan media expose sehingga itu bergulir di media expose. Tapi pada faktanya, gue kan baca komentar ya. Kita baca komentar, kita baca komentar dari YouTube, IG dan sebagainya. Kita melihat tuh bahwa ternyata yang mendukung Panji Gumilang itu bukan 1-2 orang. Betul. Pemahamannya jelas gitu. Mereka menyampaikan, oh ini karena ini begini, ini karena begini, ini karena begini gitu. Sehingga, nah ini Polri harus betul-betul teliti membedakan begitu ya, membedakan mana yang benar, mana yang enggak gitu ya. Layak enggak penetapan tersangka itu? Apakah Panji Gumilang wajib dihukum atau hanya dilakukan pembinaan bila mana ada gagal paham? Atau bahkan dipersatukan oleh Polri. Ambil kesimpulan bahwa ini adalah sengketa agama kan begitu. Jangan ada perbedaan pendapat padahal Panji Gumilang. Kalau gue gini, simpel ya gini, Panji Gumilang, sekali lagi gue ingatkan kepada Polri dan masyarakat, Panji Gumilang masih menyembah Allah, ya kan, masih meyakini keberadaan Allah, Allah yang Maha Esa, Allah cuma satu, dan dia meyakini adanya Nabi Muhammad, ya kan, dia sangat menjunjung tinggi Nabi Muhammad, itu poinnya tuh. Nah, bandingkan bagaimana orang-orang yang non Muslim. Yang sama sekali tidak kalau kita bicara perbedaan ya, yang tidak menganggap Nabi Muhammad sama sekali malah. Kan begitu kan? Iya, betul. Nah, kalau dikatakan karena hanya perbedaan pemahaman lalu Panji Gumilang dikatakan menistakan agama, maka menurut gua ya agama lainnya juga dikatakan menista agama, tapi kan nggak bisa. Tidak diperbolehkan begitu kan? Karena kita di Indonesia jelas memberikan hak kepada orang-orang untuk memilih agamanya kan. Betul. Itu poinnya kan. Oke. Mudah-mudahan kita bisa melihat seperti apa nih ketetapan dari Polri, dan kita juga bisa melihat dari pemerintah langkah selanjutnya apa. Nggak cuma berhenti dengan kasus ini ditetapkan bersalah atau tidak bersalah, selesai gitu. Terus nggak ada perbaikannya. Betul. Gitu. Oke, terima kasih Bang Pablo. Sikat. Terima kasih orang-orang penting. Takbir. Sampai jumpa di Ngobrol Penting selanjutnya. Allahu Akbar.